Makin hari, makin sempit kemungkinan kita melihat Indonesia menjadi negara maju. 2045, 100 tahun Indonesia yang digadang-gadang menjadi tahun untuk merayakan Indonesia emas, sepertinya harus tertunda entah sampai kapan. Itu karena hingga sekarang 2026, belum ada sama sekali tanda-tanda Indonesia melakukan gebrakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Yang sehari-hari kita lihat di berita hanyalah MBG, korupsi, kericuhan, intoleransi, saling ejek-mengejek, dan berita-berita sampah yang entah apa manfaatnya. Bisakah kita turunkan ego dulu dan mari sama-sama kita bangun negeri ini? Jika dilihat dari potensinya, Indonesia sangat bisa sekali menjadi negara maju. Ini malahan sudah ada studi dan analisis dari luar negeri, tentu saja kredibel. Secara potensi, ya, Indonesia sudah memenuhi kriteria untuk mendorong ke arah negara maju. Yang pertama, SDA melimpah di seluruh penjuru Nusantara. Penduduk terbesar keempat di dunia, 280 juta jiwa. Bonus demografi. Posisi wilayah negara yang sangat strategis, mencakup jalur perdagangan nomor 1 di dunia. Dan pasar domestik kuat, ya karena populasinya yang konsumtif. Tapi realita yang harus diterima adalah potensi tidak selalu sama dengan hasil. Negara maju tidak menjadikan SDA yang melimpah sebagai andalannya, sebagai nomor satunya, tetapi SDM-nya atau manusianya. Dan ya, kemajuan Indonesia dicegah oleh manusianya sendiri. Indonesia betul-betul perlu ada evaluasi. Jujur brutal saja ya, Indonesia masih fokus jual tanah, bukan jual otak. Lihat saja ekonomi Indonesia, dominan apa? Pasti hasil bumi. Batu bara, sawit, nikel, gas. Negara yang mengandalkan bahan mentah susah majunya. Kenapa? Karena nilai terbesar bukan di hasil bumi, tapi pengolahannya, manufakturnya, desainnya, risetnya, brandnya, dan seterusnya. Saya tahu ada program hilirisasi, tapi produksi komponen baterai kita masih kalah, meski produksi nikel kita nomor 1 di dunia. Tapi apakah masih sempat 2045 kita pengendali industri di bidang ini di dunia dibanding jadi supplier bahan mentah saja? Selanjutnya yang paling dikhawatirkan adalah pendidikan kita bukan menghasilkan level pelajar problem solver, tapi hanya sekedar pencari ijazah. Nilai lebih penting dari skill, kreativitas sering dimatikan, sehingga tidak bisa riset, tidak kritis, tidak inovatif, dan lain-lain. Jutaan sarjana, tapi industri masih sulit cari tenaga kerja berkualitas. Maunya tenaga berkualitas, tapi perusahaan sering memberi penghasilan di bawah standar. Semua itu, ya, efek dari hal yang paling mendasar, yaitu regulasi. Saat orang-orang bilang kalau jangan salahkan pemerintah, majunya Indonesia itu tergantung rakyatnya. Ya, itu setengah salah. Karena pemerintah yang punya kemampuan untuk mengendalikan pasar dan hukum. Namun yang terjadi, regulasi ruwet, lambat, sering berubah, aturan tumpang tindih, birokrasi panjang, seringkali diakali untuk membuka kesempatan untuk cari uang suap. Pejabat-pejabat pemerintah seringkali berpikir jangka pendek, hanya sepanjang masa jabatannya saja. Padahal harusnya mereka berpikir 50 tahun ke depan, karena negara maju lahir dari visi lintas generasi, seperti Korea Selatan contohnya. Butuh 30 tahun membangun industrinya, walau berbeda rezim, tapi tujuannya sama. China juga membangun manufakturnya puluhan tahun. Dan sepertinya negara berkembang yang perkembangannya paling cepat sekarang, seperti Vietnam dan India, sudah menyiapkan atau bahkan telah menjalankan visi jangka panjangnya membangun sistemnya sendiri. Prediksi saya, walaupun kita masih lebih di atas secara GDP per kapita dibandingkan India dan Vietnam, tapi dari segi yang vital seperti edukasi, teknologi, dan inovasi, sudah sangat memungkinkan bahwa kedua negara ini akan lebih dulu menjadi negara maju melombai Indonesia. Tentu saja masih banyak lagi yang bisa diperbaiki, yang lainnya. Tapi jika hal yang jelas saja susah, tidak cepat diatasi, harapan menuju emas semakin sempit setiap harinya.